Foodies, sepakat dong kalau lidah dan perut lagi rewel nih, solusi terbaiknya jelas masakan rumahan ya kan? Kayak menu-menu di rumah makan yang satu ini nih, tepatnya sih emang baru seumur jagung, tapi resepnya udah diwariskan sejak tahun 75. Penasaran kayak mana resep yang umurnya udah setengah abad? Just kita cobain yuk! Yang paling favorit di sini apa teh? Yang paling favoritnya banyak. Ya. Ada nila oseng, Nila jengkol oseng. bawang, Wes. cakalang kecombrang, Waduh. cakalang tiluana, cumi kecombrang, banyak mata, jengkol bawang. Jengkol juga sayur ada? asem juga ada. Wah, Foodies, ini jujur aja nih belum pernah saya cobain semua tadi yang sebutin. Boleh tuh teh? Siap. Soalnya saya lihat ini lagi rame ya, takutnya nih kehabisan. Maklumin ya Foodies, karena nih bisik-bisik tetangga, tempat makan ini tuh tiap harinya cuma buka 5 jam. Terus nih ya, kalau udah mepet closingan, bye deh tuh menu-menu top tiernya. Kulit melinjo. Wah, nih. Namanya hampas kecap. Ini ada ikan cakalang. Salah satu menu favorit di sini. Namanya nila oseng. Tuh. Wih, meriah ya Foodies, tapi kayaknya ada nama-nama asing yang baru denger deh nih. Hampas kecap, terus apa? Tumis tangkil atau kulit melinjo. Duh, langsung kenalan aja lah ya kalau gitu. Foodies, kalau makan kurma manis. Tapi ini yang jelas seratnya hampir sama, tapi ini ada bumbunya. Kayak buah apel ya, tapi ini kasih bumbu gitu loh. Ayo, kurma atau apel nih jadinya. Tumis kulit melinjo menjadi salah satu masakan khas Sunda yang populer di Banten dan juga di Jawa Barat. Teksturnya sedikit kesat, licin dengan cita rasa sedikit pahit. Buat Foodies yang lidahnya newbie nih, wajar kok kalau agak-agak kaget ya. Tapi kalau bumbu dan masaknya bener kayak begini, fix dijamin ketagihan deh tuh. Nah, Foodies paling best kalau diuak-uak sampai bumbunya nempel terus dimakan sama nasi anget. Wuh. Tapi tunggu, kayaknya malah ada yang kepatil nih sama yang unik lainnya. Saya lagi ketagihan cobain ini ya. Namanya hampas kecap ini ya. Iya, kedelai yang kayak udah disangrai goreng gitu ya. Nggak manis, pedas. Mungkin ini masaknya pakai sambal. Baru cobain saya. Hampir sama kayak makan apa ya? Kayak makan, mungkin kalau buat orang Sunda tuh ada oncomnya kali ya. Mungkin ya. Yang bikin gak bisa berword-word kayak begini nih, biasanya emang harus diicipin langsung ya Foodies. Kebayang nggak? Ampas kedelai untuk pembuatan kecap yang sudah difermentasi, terus dimasak dengan bumbu rahasia. Duh, ini sih susah dicari tempat lain ya Foodies. Ya, perasa dan aroma masakannya otentik banget, berhasil bikin pelanggannya jadi ketagihan. Katanya sih ngangenin banget ya nih olahan ala Cirebon Kuningan Majalengka ini Foodies. Sip, kita lanjut yuk geser ke geng ikan-ikanan. Ada yang first time nih bakalan cobain cakalang loh Foodies. Gimana? Ini Foodies, bener-bener seger, pedas, sampai kita begini. Ini gara-gara ini nih, cakalang. Saya baru nyoba jujur, wah tapi rasanya rekomen banget ini. Pedas, gurih, terus berserat ikannya. Meski tipikal masakan kampung, jadul dan resep keluarga turun-temurun, bukan berarti stuck terus nggak mau berinovasi loh ya. Kayak cakalang ini nih, dimodifikasi dengan tambahan kecombrang yang nggak cuma bikin aromatik, tapi jadi seger banget, terpadu sempurna dengan sensasi smoky dari daging cakalangnya. Tapi ngomong-ngomong nasi saya udah habis nih. Kalau udah kayak gini, mau nggak mau harus lupakan loading karbo dulu gitu. Ini sih sering terjadi ya kalau ketemu menu lasis kayak begini, tangan dijamin auto nyedok nasi deh, lagi dan lagi. Nagih. Sekalian deh kenalan nih sama nila osengnya. Tambahkan perasan jeruk limau, siram-siram manja dengan kuahnya dan Ternyata rahasianya ada di kuahnya ini. Jadi kalau kuahnya sampai nggak meresap ke dalam ikan ini,
mungkin ikan yang saya cobain adalah ikan nila goreng. Tapi karena ini udah ada osengnya, jadi ingat ya Foodies ya, nyobainnya kuahnya harus meresap ke dalam biar berasa bumbunya. Definisi nikmat ke ubun-ubun karena memang selazis itu. Jujur nggak pakai peres loh ya, semua rasanya tuh on point dan nyaris nggak ada yang gagal. Ricky sampai beneran kepatil dan kepo tuh kayaknya. Aduh, harusnya saya kepoin ya. Boleh kali ya, habis ini kita kepoin dapurnya rumah makan Imah Mie Asih untuk cari tahu seperti apa proses pembuatan dari cakalang ini. Tapi saya habisin dulu ya, saya makan dulu. Asik, karena konsepnya open kitchen, pelanggan tuh bisa lihat langsung orderan mereka dimasak Foodies. Ya, beberapa menu emang dimasak ngedadak banget ketika ada yang pesan. So, kebayang ya, seendes apa itu menyantap makanan yang benar-benar fresh banget from the kitchen. Yang paling penting nih, makanan receh nggak boleh cuma ramah di lidah. Wajib juga cincai di kantong, ya nggak? Setuju dong? Ya Foodies, harga makanan di sini mulai dari Rp8.000 aja. Yuk silahkan ngeborong yuk Foodies dan selamat makan enak. Tuh, ini ya Foodies ya. Kalau datang ke sini jangan lupa, pokoknya sekali lagi saya ingetin untuk mampir. Cobain yang namanya cakalang sama oseng nilanya. Jangan lupa buat semuanya nonton terus, pantangin makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Atur Makasih banyak, nuhun, Teteh. Ini dibungkus aja ya? Boleh, dibungkus, Budin, buat keluarga saya. Foodies, martabak Madura yang satu ini gorengnya nggak pakai minyak loh Foodies. Terus pakai apa ya? Kita kepoin yuk bareng sama Franz Nicholas. Foodies, tahu nggak ini apa? Sekilas kayak mentega ya, tapi kok agak pucet. Belum sarapan kayaknya. Tapi sebenarnya ini tuh adalah lemak sapi yang sudah beku atau gaji. Jadi memang kalau misalnya di Madura ini, Foodies, orang banyak menggunakan gaji sapi ini sebagai pengganti minyak goreng. Yops, martabak Madura emang unik banget Foodies. Bikin satu persatu tapi pas digoreng digabung jadi satu. Tapi pas disajikan dipisah-pisah. Hah? Gimana? Bingung nggak tuh? Makanya stay tune terus only on Makan Receh. Nah, ini Foodies adonan tepung yang akan menjadi kulit dari martabak Maduranya. Isiannya ada bihun dan juga wortel. Oke, sekarang kita belajar cara pembuatannya ya. Kulit martabak Madura dibuat dari terigu, garam, dan juga air. Buat kulitnya itu juga langsung dadakan di depan yang beli dong Foodies. Nah yang uniknya lagi nih, buat ngelebarin kulitnya ini pakai piring yang dibalik. Jadi sekalian juga itu buat takaran biar nggak kegedean ataupun nggak kekecilan. Ini udah Bu. Terus diisi isiannya, dilipat ya Bu ya? Iya. Ya sobek Tangan Bu. dua. Oh tangan dua. Sobek Bu. Gimana ini? Waduh, ketahuan banget nih ya yang mampir amatir. Untung aja ketemunya sama Ibu Manisa nih, Franz. Jadinya ama sentosa deh. For your info Foodies, Ibu Manisa ini emang udah 30 tahun bikin martabak Madura. Makanya tangannya udah ahli bingits. Katanya sih udah jualan dari harganya tuh masih Rp100 loh. Sampai sekarang menjadi Rp1.000. Habis ini diapain lagi nih Bu? Ini. Ini apa bumbu apa Bu? Ini tepung sama telur. Berarti segi mana Bu? Ini. Ya secukupnya lah. Nah ini dia Foodies yang tadi dibilang bikinnya tuh satu-satu. Pas digoreng digabung pakai adonan telur terigu. Adonan kuning ini nih yang bikin kulit martabaknya makin ketutup. Ini sudah bisa kan Bu? Pakai gaji. Kasih gaji. Ini dia Foodies, special ingredients-nya, bahan spesialnya. Kita kasih gaji. Aromanya udah langsung beda nih. Aromanya beda ya dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan minyak goreng biasa. Yes, bener Franz. Gaji ini sifatnya wajib banget kalau di martabak Madura.
Soalnya bikin sajian tuh makin semerbak banget di hidup. Beda deh kalau bikinnya pakai minyak goreng doang. Nah di sini nih kalau mau disajikan martabaknya diiris-iris lagi foodies. Jadi unik kan? Udah dipisah, gabung, dipotong lagi. Oh ya, satu porsi martabak ini dimakan bareng sama 2 jenis sambal. Ada yang petis, ada yang kacang. Nah kalau Frans pastinya pilih keduanya dong ya. Kita cobain yang originalnya dulu. Ini dia. Ini dari teksturnya aja. Kulit luarnya itu ada crunchy-crunchy-nya agak garing, sementara dalamnya tuh lembut. Terus rasa dari bihunnya gurih, terus wortelnya karena sayur, jadi ada rasa sedikit manisnya. Dan karena dibuatnya fresh, baru dipesan, baru dibuat itu jadi masih hangat, masih panas gitu. Foodies, martabak orinya ini punya rasa yang gak medok karena emang gak terlalu banyak bumbu yang dipakai. Memang ini rasanya khas sekali. Kalau martabak biasa itu dominan lebih ke asin gurih gitu. Nah ini rasanya agak plain. Nah mungkin ini kenapa ada saus kacang dan juga saus petisnya itu yang akan membuat rasanya menjadi semakin kaya. Bagian luar martabaknya ini garing dan gurih dari telurnya foodies. Jadi sekali caplok tuh antara kulit martabak dan telur ngeblend banget. Nah kalau sambal yang favorit di Jakarta sih sambal kacangnya nih. Sip, let's go friend, mari cicip. Pantes, emang bener foodies. Begitu kena cocolan sambal kacangnya, rasanya langsung nendang. Nggak terlalu pedas, tapi cukup membuat sensasi pertamanya tuh bikin mata melek. Pantes nagih banget. Iya, sambal kacangnya enak banget. Sambal kacang ini tipe yang kental, medok, dan juga pedas foodies. Dibuat dari kacang, cabai merah, dan juga bawang putih, makanya jadi sedep banget. Wanginya tuh ada banget, rasanya juga juara. It's so yummy. Katanya nih, saking enaknya sambal ini sering banget habis duluan, makanya harus rebutan kalau mau kebagian. Sip, next kita icipin sambal petis ya, biar khas gitu loh kayak di Madura, em. Ini memang rasanya sambal petisnya cukup berbeda sekali ya. Khas banget. Katanya memang langsung dari Surabaya. Rasanya tuh ada manisnya. Dan karena sambal petis kan terbuat dari seafood ya. Agak sedikit apa ya rasanya ya. Cobain lagi, benar. Manis, terus agak ada asinnya, terus agak asam dikit di akhir. Rasa sambal petis ini emang nyegrak sih, tapi enak foodies. Jadi dipadukan sama martabak Madura yang cukup sederhana rasanya. Wah, pecah sih di mulut. Cita rasa petisnya ini juga udah disesuaikan sama lidah warga plat B ya. Dicampur air sama bawang putih biar sedap dan aromanya nggak dar-der-dor. Satu porsi martabak Madura Bu Manisa ini harganya cuma 5.000 dan dapat 4 potong nih foodies. Tapi dijamin deh, ini ngenyangin bingo loh. Wah, Frans ngomong-ngomong udah ludes nih. Nah, kalau misalnya kalian mau nyoba, langsung aja ke Martabak Madura Ibu Manisa. Letaknya itu ada di dekat perempatan Jembatan Dempet, Sumur Batu, Kemayoran. Habis nggak bersisa. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Pokoknya top, Marco, top rasanya foodies. Foodies yang demen perkakian sapi jelas mesti mampir ke sini deh. Warung Kikil Sapi di Surabaya ini lokasinya sih emang ngumpet ya guys, mesti busukan masuk gang. Eits, tapi jangan salah, belum buka aja udah dirubung dan ditungguin sama para penggemarnya. Duh, kayak artis aja jadi banyak fansnya. Namanya Kikil Sapi Kapasari. Yap, sesuai namanya, jualannya emang di daerah Kapasari, tepatnya di Gang Gembong, Kinco, Surabaya. Tasya juga nggak mau kalah gercep nih, baru sampai langsung pesen dan duduk manis dong nunggu Kikil Sapinya datang. Satut em. Malam-malam ke Surabaya, makan malam apa ya? Nah ini dia foodies, salah satu tempat yang udah rame
banget, bahkan legend, tepatnya dari tahun 1970-an. Matur nuwun Mas. Betul banget, foodies nggak salah dengar kok. Jualannya sih cuma kikil sapi ya, tapi keren loh, masih konsisten jualan 50 tahun. Wadidaw. Penjual kikil di Surabaya itu emang bejibun foodies, tapi kikil sapi Kapasari ini udah punya pelanggan setia yang awal belinya tuh pas masih kecil sampai sekarang udah punya cucu. Wah, kurang jadul apa coba? Sekilas foodies, ini mirip-mirip sama gulai ya kalau terlihatnya ya foodies ya. Tapi ternyata rasa kuahnya nih jauh berbeda sama rasa gulai. Kita coba lagi. Dia mainin yang paling kerasa itu adalah si kemirinya sama ada sensasi kacang-kacangnya foodies. Dua bahan dasar ini nih foodies yang bikin kuahnya jadi super gurih, cukup creamy dan konsistensi kuahnya juga cukup kental. Eits, bukan cuma itu aja foodies, sumber gurihnya juga berasal dari kaldu kikil sapi yang udah dimasak minimal 3 jam perebusan. Itu belum ditambah sama waktu perebusan selama jualan loh ya. Udah kebayang belum sih semedok apa nih ya kaldu kikilnya? Meski secara aroma dan tampilannya hampir mirip sama gulai atau kari, tapi secara rasa benar-benar beda loh foodies. Kalau kuah dari satu kikil ini nggak pekat sama rasa kari, cuma ada rasa gurih dan juga sedikit pedas yang ngegreen banget. Mantap! Buat kamu nih yang biasanya lebih sensitif terhadap bebauan foodies ya, dan pengen sensasi yang lebih seger pol, tambahin ini nih. Kita aduk-aduk. Ini baru jos gojos mur kocodot foodies ya. Asam segernya dari peresan jeruknya ada rasa asin-asinnya juga, gurih-gurih dari kaldu si kikilnya itu hasil rebusannya juga ya foodies ya. Terus juga ada rasa rempah-rempah yang khas ya. Tenang aja foodies, rasa kunyitnya juga bukan yang kencang banget sampai berasa pahit atau getir gitu kok. Rasanya itu super enjoy pas masuk ke mulut kita. Aku baru sekali sih nyobain sup-supan begini ya, yang pakai kacang foodies. Dan ternyata yang pakai kacang gak cuma ini doang foodies, tapi sambelnya nih, kamu lihat ya foodies. Jadi si sambelnya tuh campur kacang foodies, jadi kayak pakai sambel kacang gitu loh foodies. Beda dong Tasya, kalau sambal kacang ini punya racikan khusus. Dibikin dengan bahan-bahan yang mirip banget sama sambal kacang pecel khas Jawa Timur. Nah tapi bedanya ini udah disesuaikan lagi tuh, biar cocok buat dimakan bareng sama kikilnya. Ukuran kikilnya juga lumayan besar-besar ya foodies ya. Tuh, jadi kikil tuh adalah kaki sapi ya foodies. Di sini ada campur-campur lah pokoknya olahannya. Ada yang kulit sapi, ada yang telapak kakinya sapi, ada yang otot kakinya sapi. Pokoknya macam-macam semua. Kita coba. Tasya akan gigit. Nah, teksturnya kenyal-kenyal gitu foodies. Walaupun ukurannya besar, bumbunya ngeresep sampai ke dalam. Ukuran mangkoknya emang nggak terlalu besar ya foodies, tapi kikil yang dikasih itu nggak pernah pelit sama sekali loh. Terus tenang aja deh nih, foodies nggak akan dikasih tulangan yang besar-besar gitu, karena lebih dari 90% isinya full kikil dalam satu mangkok. Ih, kali nggak kenyang. Foodies, kamu udah pernah belum coba makan telapak kaki sapi? Nah ini nih, jadi emang karena ini persapian, per kaki-kaki sapian, jadi dia ada macam-macam, ada kikil kulit sapi tadi ya, telapak kaki sapi, ada mata kakinya sapi juga. Ini aku mau cobain si telapak kaki sapi. Ini mah judulnya semua bagian yang ada di kaki sapi nggak di skip satu pun ya foodies. Oh iya, dan satu lagi nih yang penting banget pas nikmatin kikil sapi, yakni baunya. Wih, bisa dibilang di sini tuh sih bye-bye deh bau mengganggu dari kikil sapi ya. Adanya cuman bau rempah aja tuh foodies. Tadi kan Tasya udah cobain nih, apa sih yang bikin si kikilnya tuh jadi lembut banget Pak? Direbusnya itu kalau yang muda itu 3 jam, kalau yang tua itu bisa 6 jam, 7 jam. Oh, makin tua usia si sapinya, Makin lama. dia makin lama harus direbusnya untuk jadi empuk gitu ya Pak ya. Luar biasa ya foodies, effort itu masak kikil tuh biar bisa nyaman nyampe ke lidah para pembelinya. Yang bikin terherman-herman nih ya. Oh ya, bisa habis lebih dari 20 kaki hanya dalam waktu 2 jam aja loh. Wih, untung Tasya datangnya pas baru buka banget nih. Aku lihat goyang-goyang tadi, itu buat apaan sih Pak? Digoyang-goyang gitu Pak? Kalau digoyang-goyang ini cari yang itu. Iya, kalau gini kan ada gerak, berarti didampur. Oh, ini yang
bikin unik Foodies. Jadi ternyata kalau si kikilnya itu wew gitu, artinya Iya. itu udah empuk. Udah empuk. Wah, karena emang udah pro banget nih Foodies, jadi gercep aja deh tuh pilih kikil yang udah siap buat dimakan. Nice, kikil sapi buat dibungkusnya udah selesai tuh Foodies. Berarti Tasya tinggal spill lokasinya aja ya. Sip, kita dengerin baik-baik nih. Foodies, kamu harus cobain ke Gang Gembong Kico. Posisinya ada di sepanjang Jalan Kapasari. Gue cobain ini nih. Wih, kikil Kapasari. Pastinya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, katanya ini tuh wedang ronde terenak di Semarang. Hah? Apa iya? Terus nggak cuma dibikin wedang aja, si bulat ronde juga bisa dijadiin camilan kayak mochi gitu loh Foodies. Wih, layak dicoba banget nih ya. Tempatnya juga asik loh buat nongkrong. Biar nongkrongnya nggak ngopi terus, ya kan? Foodies, wah saya lagi ada di tempat wedang ronde terhits yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tuh kan kalau wedang ronde itu sebenarnya udah biasa gitu. Iya. Variannya apa aja yang unik-unik tuh? Di sini ada ronde sekoteng. Ah, sekoteng, Ya, siap. Siap. Terus Sama siap, ronde siap. kering. Kering? Iya. Kering tuh gimana konsepnya? Kok ada ronde kering? Ini nanti rondenya Aha. dibalurin kacang halus. Kacang halus? Iya, kayak gini. Oh, kayak gini. Oke, tuh. Jadi rondenya kering gitu ya? Iya. Oh, siap. Berarti ini si kacang dibalurin sama si ronde itu? Iya. Ada aja variannya ya Foodies. Selain wedang ronde original, ada 8 varian wedang lainnya nggak cuma bikin tenggorokan anget, tapi lumayan ngenyangin. Oh, ini rondenya Iya. kayak ini ya, kayak bakso. Sebenarnya ronde itu berbahan dasar apa sih, Mbak? Dari tepung nanti ada isiannya kayak mochi gitu. Oh gitu? Iya. Wow, sebenarnya ya kalau aku baca-baca, wedang ronde itu sudah perpaduan budaya Chinese sama Nusantara, bener Iya, ya? betul. Oke. Semua bahan-bahan di sini buatan sendiri loh Foodies. Udah jualan sejak puluhan tahun lalu, wedang ronde Nyonya Ong ini emang udah hits di kalangan warga Semarang. Selain rasanya yang otentik, harganya juga murah meriah alias receh, start from 12.000 aja. Wedang ronde cuman pakai mutiara, Iya, iya. kemudian pakai kolang-kaling kayak begini. Kalau di Jakarta ya udah wedang ronde aja gitu. Iya. Dicampur dengan si kuahnya itu gula merah biasanya ya. Iya. Ada sama jahe juga. Nah, kalau ini tuh benar-benar komplit punya. Besti-bestinya emang lebih komplit ya daripada ronde pada umumnya. Gak cuma pelanggan lama yang terus jatuh hati nih, pelanggan baru yang baru nyobain sekali akhirnya mau lagi dan mau lagi deh kesini. Wedang ronde Nyonya Ong buka dari jam 4 sore hingga jam 10 malam. Tapi ingat, Minggu jadwal libur tuh guys. Jadi mau kesini selain hari Minggu ya. Oke Mbak Ulfa, berarti saatnya kita masukin sih. Iya, ini jahe. Jahe, ini kalau jahe ini racikannya langsung dari Mbak Iya. Ulfa, takutnya nanti saya kebanyakan ngambilnya ya kan? Iya. Berapa sendok tuh biasanya? Ini biasanya 1,5. 1,5. Tergantung jahenya juga. Ditambah dengan Ini ini. gula. Gula, Sirupnya. Ya. sirupnya. Wow, ini 2 sendok ya. sepertinya. Terus ini rondenya. Rondenya berapa? 2 butir. Kalau ronde sekoteng 2 butir. Oh, 2 butir, Iya. siap-siap. Terus Ini ada baru keringannya kita. juga ini. Oh, ini keringannya. Iya. Oh, keringan tuh berarti apa nih? Kayak Manisan, manisan-manisan iya. gitu ya? Oke, ini manisan apa ini? Itu tangweh dari buah kundur. Dari buah kundur tangweh namanya ya. Terus kalau ini jeruk nih kayaknya Iya, nih. kulit jeruk. Bener ya? Tuh, manisan jeruk, terus ada Ini kacangnya kacang juga. sangrai. Biar lebih komplit, masukin juga agar-agar keringnya. Sip, wedang rondenya udah siap nih buat disikat. Ini saya angkat aja biar kelihatan. Aduh, ini benar-benar dia wedangnya tuh banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Jahenya berasa banget. Dan ini udah dicampur dengan gula juga sepertinya. Jadi dia tuh manis-manis ketemu sama jahe. Nah, udah kebayangkan rasanya seperti apa. Seger, mantep banget. Wow, gimana kasih ngeliatnya? Kayak gini. Dalam itu ada kacang, kemudian ada manis-manisnya juga, ditambah dengan si jahenya yang khas banget.
Enak. Kenyal-kenyal lembut gitu foodies. Isian kacang yang gurih manis ditambah dengan jahe yang anget langsung bikin badan berasa seger gitu loh. Ini kalau rendang kotang, dia lebih komplit isiannya ya. Bukan hanya isiannya yang lebih bervariasi, tapi rasanya juga ya. Kalau tadi kan cenderung ke manis-manis enak ditambah sama jahe. Kalau ini dari manisan jeruk yang cenderung ke asam-asam seger, kemudian ditambah mutiara dan juga kolang-kaling, ini benar-benar menambah cita rasanya tuh lebih komplit. Semangkok jahe sekoteng emang juara banget di lidah. Ini varian yang isiannya tuh lebih beragam foodies. Jadi ada rasa asin, manis, dan juga sedikit asam segar menyatu sempurna dalam satu seruputan. Oke deh, dan sekarang kita cobain yang tanpa wedang, ronde mix kacang tanah. Wow. Jadi di dalamnya isiannya kacang, kemudian di luarnya dibaluri sama kacang juga. Jadi rasanya dominan kacang, gurih, enak, kemudian tekstur si rondenya juga lembut banget, no effort sama sekali kalau misalnya kita gigit. Jadi enak, mantap. Eits, nggak pakai wedang ternyata juga enak loh foodies. Berasa makan kue gitu sensasinya. Asli resep yang otentik dan juga turun-temurun, ternyata emang paten ya. Nggak bertanya-tanya lagi deh kenapa orang pada suka jajan di sini, karena emang selazis itu. Meskipun namanya ronde kering nih, tapi kuah alias wedangnya juga disediakan dalam satu porsi wedang kering ini nih foodies. Jadi tinggal sesuaikan dengan selera aja. Cus, catat nih alamatnya, ada di Jalan Peleburan Raya nomor 30, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ini dari versi yang namanya makan receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan.